Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih dengan saya Ahmad Alwi, NIM 1905 1334 072. Saya dari kelas Gizi 2019B. Pada kesempatan kali ini Alwi akan mempraktekkan nih cara membuat pizza yang enak, mudah, dan tentunya tanpa menggunakan oven. Nah, daripada banyak omong, kalian semua ikuti ya langkah-langkah dari awal sampai akhir, jangan sampai ketinggalan, dan check it out. Oke, yang berikutnya yaitu bahan-bahannya. Untuk bahan-bahannya sendiri itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada bahan-bahan untuk roti, kemudian yang kedua ada bahan-bahan untuk toppingnya. Nah, untuk bahan-bahan untuk rotinya, itu yang pertama ada 250 gram tepung terigu protein tinggi, yang kedua ada 1 sendok makan gula pasir, dan 1 sendok teh garam, yang ketiga 1 sendok makan minyak dan ragi, kemudian ada air hangat 1 gelas, kemudian ada 1 sendok makan mentega cair, dan yang terakhir ada kaldu ayam bubuk. Nah, untuk toppingnya, bahan-bahannya yaitu yang pertama ada bawang putih yang dicincang, yang kedua bawang bombay diiris tipis, yang ketiga jamur kancing, kemudian jagung manis, kemudian ada sosis ayam, kemudian ada sosis sapi siap makan, kemudian beef slice, kemudian saus tomat dan saus spaghetti, dan yang terakhir yaitu keju mozzarella. Oke, setelah Alwi menyebutkan bahan-bahannya, untuk step selanjutnya yaitu Alwi akan mempraktikkan untuk membuat adonan dari rotinya sendiri. Nah, buat teman-teman sekalian, ikuti terus ya tahap-tahapnya sampai selesai. Oke teman-teman, yang pertama itu masukkan 1 sendok makan gula pasir dan ragi ke dalam gelas kosong. Kalau sudah dimasukkan semua, tuang 1 gelas air hangat ke dalam gelas kosong tadi ya. Aduk sampai larutannya itu tercampur dengan rata. Kemudian kalau sudah, diamkan larutannya itu selama 10 menit sampai larutannya berbusa. Nah, sambil menunggu larutannya itu berbusa, kita masak dulu apa yang perlu dimasak. Oke, yang pertama itu kita masukkan 1 sendok margarin ke dalam teflon ya. Tentunya sudah dipanaskan teflonnya. Nah, margarinnya ini dipanaskan sampai menjadi cair ya. Kemudian masukkan bawang putih dan tumis sampai harum. Jangan sampai gosong ya teman-teman. Nah, kemudian masukkan beef slice dan sosis, lalu tumis sampai matang. Lagi-lagi saya ingatkan jangan sampai gosong teman-teman, karena kalau gosong kan pahit. Kemudian jika semua sudah matang, tiriskan dan taruh di piring. Terserah sih, boleh piring atau yang lainnya. Nah, setelah 10 menit dan larutannya sudah berbusa, kemudian masukkan 1 sendok teh garam dan kaldu bubuk ayam ke dalam tepung terigu. Lalu aduk sampai tercampur dengan rata. Kemudian tambahkan margarin cair dan minyak 1 sendok makan. Kemudian aduk-aduk sebentar menggunakan sendok sampai tercampur ya teman-teman. Setelah itu, tuang 1 gelas larutan tadi ke dalam wadah. Ini aku awalnya menuangkan sedikit-sedikit, ternyata dipakai semua larutannya teman-teman. Nah, setelah itu bagian yang paling serunya nih, kita aduk menggunakan tangan sampai menjadi adonan. Ini teman-teman aduknya sampai seperti ini ya. Dan kemudian tutup dengan kain atau serbet dan diamkan selama 30 menit. Ingat, jangan dibuka loh teman-teman. Nah, setelah 30 menit dan adonannya sudah mengembang, kemudian kita taburkan tepung terigu nih pada alasnya agar nanti tidak lengket teman-teman. Setelah itu, kita pipihkan adonan tersebut dengan rolling pin hingga berbentuk lingkaran. Nah, ini juga part yang terseru menurut aku. Kemudian jika sudah menjadi lingkaran, cetak adonan yang sudah dipipihkan menyesuaikan dengan diameter teflonnya ya. Nah, ini aku menggunakan wadah tadi yang membuat aku adonan. Kemudian iris ujung-ujung adonan guna sebagai isian sosis pada pinggir pizza. Nah, setelah diiris-iris pinggirannya, kemudian masukkan adonan ke dalam teflon yang sudah diolesi margarin lagi-lagi biar tidak lengket teman-teman. Kemudian setelah itu tusuk-tusuk bagian tengah adonan menggunakan garpu agar rongga-rongga udaranya itu terbuka dan tidak menyebabkan gosong nantinya. Kemudian tempatkan sosisnya pada posisi pinggir adonan yang sudah dibuat tadi.
Nah teman-teman, ini sebisa mungkin yang rapi ya. Nah, jika sudah semua sosisnya, kemudian masukkan beef slice dan sosis pada bagian tengahnya. Ini sebagai topping teman-teman. Kemudian masukkan juga jagung manis dan jamur kancingnya. Untuk banyaknya itu sesuaikan aja sama selera teman-teman. Kalau aku ini masukinnya banyak banget biar rasanya makin enak. Kemudian tuang saus spaghetti di atasnya sampai menutupinya dengan rata. Kemudian setelah itu tambahkan irisan bawang bombay di atasnya biar makin mantap teman-teman. Kemudian yang terakhir nih, masukkan keju mozzarella hingga menutupi semua isi toppingnya. Dan nanti ini bakalan molor banget. Kemudian setelah itu pada tahap terakhir itu yaitu panggang pizzanya di atas kompor dengan api kecil selama 60 menit. Ingat teman-teman, apinya itu sangat kecil. Nah untuk kompornya sendiri itu aku ini menggunakan 2 tungku, kemudian ditambah lagi 1 lempengan besi. Takut gosong teman-teman, ini kan pertama kali. Oke, kita tunggu ya selama 60 menit. Nah, setelah 60 menit menunggu, akhirnya pizzanya matang juga teman-teman. Dan ini itu matangnya dengan sempurna tanpa gosong-gosong klep. Kemudian saatnya plating. Nah, setelah 30 menit, akhirnya pizzanya sudah jadi. Ayo kita tuang ke piring. Wah. Kemudian kita potong pizzanya ya. Wah, pizzanya sudah jadi nih. Masih panas. Kita coba dulu ya. Rasanya benar-benar enak, nggak kalah sama seperti yang di luaran. Buat kalian semua, mumpung ini masa pandemi, di rumah aja ya. Nah, jadi kan bisa membuat pizza ini di rumah, mudah, enak, dan tentunya tanpa memakai oven. Oke, terima kasih. Itulah video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye. Jadi teman-teman, pizza yang aku buat ini rasanya bener-bener enak banget. Kemudian rotinya juga bener-bener empuk, sama sekali nggak bantet. Nah yang terpenting nih, toppingnya bener-bener melimpah dan tebel banget. Ini emang aku sengajain sih biar aku makannya semakin lahap. Oke teman-teman, jangan lupa buat di rumah ya. Oke.